Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Ayu Putri Halid Bahnit. Saya akan menjelaskan salah satu dari 33 butir nilai hidup para Madinah. Poin yang akan saya bahas ini berkaitan dengan keimanan yang memanusiakan atau disebut dengan Islam Madani. Lebih spesifiknya, saya akan menjabarkan dan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang iman dan rasa aman. Oke, jadi 33 nilai hidup para Madinah ini dicetuskan oleh Bapak Nurholis Majid atau yang sering disebut dengan Cak Nur. Cak Nur ini adalah salah satu tokoh pendiri dari Universitas Para Madinah. Saya akan menjelaskan poin yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu tentang iman dan rasa aman. Ini sebenarnya materi sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hussein Herianto. Terima kasih kepada Bapak Hussein. Saya akan mencoba menjelaskan kembali dengan bahasa dan pengertian saya. Dari segi etimologis, sebetulnya iman dan aman itu berasal dari akar dan pengertian yang sama. Maka dari itu, iman dan aman itu adalah satu kesatuan gitu. Tetapi pada realitanya saat ini, ketika seseorang memiliki iman, itu dia tidak diimbangi dengan memiliki rasa aman. Banyak kecemasan, banyak rasa takutnya. Jadi tidak ada keselarasan antara iman yang dimiliki dengan rasa aman yang sebetulnya harus berjalan selaras. Karena sesungguhnya rasa aman itu dia satu rangkaian dengan harapan. Kedua-duanya itu berpangkal kepada keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Penyantun, Ar-Rauf, dan Maha Pelindung, Al-Muhaimin. Serta Allah itu pemberi rasa aman, Al-Mu'in, kepada semua hamba-hambanya. Dan Allah itu sebaik-baik tempat bersandar atau Al-Wakil. Jadi harus ada keselarasan antara iman dan rasa aman, teman-teman. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah yang beriman, harusnya kita menanamkan rasa aman di dalam diri kita dan yakin bahwa semua itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya perlu bersandar dan bertawakal sama Allah. Saya mau berbagi sedikit kisah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita ini sangat menarik dan cerita ini ada di dalam Al-Quran, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicerca oleh kaumnya karena meninggalkan kepercayaan musyrik dan diganti dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat itu, keyakinan Nabi Ibrahim yang menggantikan antara musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikutuk oleh umat Nabi Ibrahim saat itu. Tetapi Nabi Ibrahim gak takut. Nabi Ibrahim tidak takut kualat karena meninggalkan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim malah menjawab kepada kaum-kaumnya seperti ini. Bagaimana mungkin aku takut kepada berhala yang kamu musyrikkan itu? Padahal kamu tidak takut bahwa kamu memusyrikkan kepada Tuhan sesuatu yang tidak diberinya kekuatan apapun terhadap kamu. Maka siapa dari dua kelompok, kami dan kamu, yang lebih berhak terhadap rasa aman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kejahatan? Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka adalah orang-orang yang berpetunjuk. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Quran surah 6 ayat 81-82. Karena itu banyak penegasan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman dan berbuat baik itu tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa khawatir. Ini ada di Quran surah 6 ayat 48. Teman-teman bisa cek deh. Kemudian juga ditegaskan di dalam Al-Quran, mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian bersikap teguh, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula kamu khawatir, serta bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Quran surah 41 ayat 30. Teman-teman bisa cek ya. Berdasarkan jaminan Tuhan itulah, maka jika kita benar-benar beriman, tentunya kita akan diliputi rasa aman tanpa pernah khawatir dan takut dalam hidup. Sikap kita ini akan berdampak luas dan banyak sekali manfaatnya. Antara lain, kita akan menjadi manusia yang penuh dengan percaya diri. Karena psikologi juga mengatakan bahwa rasa percaya diri itu adalah pangkal dari kesehatan jiwa. Dia juga membuat penampilan menjadi lebih simpatik, toleran, bersahabat, dan damai, serta tidak mudah tersinggung dan berprasangka kepada orang lain. Dalam suatu firman Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa Nabi SAW itu toleran karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang penuh dengan rasa percaya diri akan menghayati pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah kelima ayat 10. Hai sekalian orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri. Orang yang sesat tidak akan berpengaruh kepadamu jika kamu memang mendapat petunjuk. Ini yang harus kita usahakan dan tanamkan di dalam pikiran kita. Karena iman dan rasa aman adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.